Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang materi sumber pembiayaan. Yang pertama, pendanaan melalui modal atau equity financing. Yang kedua, pendanaan melalui hutang atau debt financing. Pendanaan melalui modal atau equity financing yaitu pendanaan modal yang didapatkan melalui penjualan ekuitas atau kepemilikan saham perusahaan. Equity financing termasuk ke dalam salah satu contoh dari external financing karena melibatkan pihak di luar perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang membutuhkan modal dalam skala besar dan menjual sebagian sahamnya kepada pihak lain atau disebut juga dengan investor atau pemodal. Pengaruh equity financing. Equity financing berbeda dengan pembiayaan utang sebab perusahaan penerima modal tidak berkewajiban untuk membayar bunga dan pokok dari utang tersebut. Namun, sebagai gantinya, investor atau pemodal akan mendapat bagian saham perusahaan. Adapun setiap unit saham yang dijual itu akan mewakili satu unit kepemilikan perusahaan. Sumber equity financing. Equity financing umumnya digunakan untuk menghimpun dana awal untuk perusahaan rintisan atau startup dan untuk perusahaan yang akan berekspansi. Ada beberapa sumber bagi perusahaan untuk mendapatkan equity financing, diantaranya adalah investor besar atau modal ventura. Pajak atas setoran modal. Menurut Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3C menyatakan bahwa harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Penjelasan Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3 huruf C menyatakan bahwa pada prinsipnya harta termasuk setoran tunai yang diterima badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan itu. Namun, karena harta tersebut diterima Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3 huruf C menyatakan bahwa pada prinsipnya harta termasuk setoran tunai yang diterima badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan itu. Namun, karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, setoran modal bukan merupakan penghasilan bagi perusahaan dan juga pemegang saham. Pajak atas dividen. Pembagian dividen ke pemegang saham yang berbentuk PT yang penyertaan melebihi 25% tidak dikenakan PPH. Namun, jika penyertaan kurang dari 25% merupakan objek pajak penghasilan. Pembagian dividen ke perusahaan yang berbentuk perseroan komanditer atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham itu bukan objek pajak penghasilan. Pendanaan melalui utang atau debt financing. Debt financing ialah mekanisme pendanaan melalui jalur pinjaman atau utang yang didapat dari pihak lain di luar pendanaan internal. Dalam hal ini, pihak yang memberi pinjaman akan berstatus sebagai kreditur, di mana ia berhak atas pengembalian utang yang diberikan, baik pokok utang maupun bunganya. Bentuk debt financing. Penerbitan obligasi merupakan debt financing yang paling populer di antara bentuk-bentuk lainnya seperti tagihan, pinjaman bank, atau wesel. Obligasi sendiri ialah surat utang berjangka waktu lebih dari setahun dengan suku bunga tertentu yang dikeluarkan perusahaan untuk menghimpun dana dari investor atau kreditur. Keunggulan debt financing yang pertama, persentase saham tidak berkurang. Yang kedua, pertahanan kontrak perusahaan tidak terintervensi. Yang ketiga, perencanaan lebih mudah. Kekurangan debt financing yang pertama, persyaratan kualifikasi, yang kedua disiplin, yang ketiga jaminan. Pajak atas obligasi, pemotong, penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, dan objek pemotongannya bunga, jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, dan atau diskonto, selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Bunga berjalan yang diterima pemegang obligasi dengan kupon.
Saat pemotongan, jatuh tempo bunga obligasi. Tarif jika penerima obligasi adalah WPDN atau BUT 15%, WPLN 20% atau sesuai dengan tax treaty. Objek pemotongan diskonto atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga. Saat pemotongan, jatuh tempo obligasi. Pemotong perusahaan efek dealer atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli. Objek pemotongan bunga atau jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi dan diskonto selisih lebih harga jual atau nilai normal atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan yang diterima penjual obligasi. Saat pemotongan ialah saat transaksi. Pemotong perusahaan efek dealer, bank dana pensiun, dan reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara. Pasal 4 ayat 1 huruf C PMK 85 PMK 03/2011. Objek pemotongan bunga dan atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi. Saat pemotongan ialah saat transaksi. Referensi. Yang pertama, bab 3 manajemen perpajakan oleh Muhammad Zain tahun 2017. Yang kedua, manajemen perpajakan oleh Khairun Anwar. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.